Kali ini saya akan membagikan resep membuat map puding. Apa itu map puding? Pertanyaan dari kameramen. Map puding yaitu adalah puding yang bentuknya seperti map, peta maksudnya ya. Dan biasanya itu adalah warnanya hijau, coklat, putih. Nah, itu diadaptasi terinspirasi dari cake. Ada yang namanya map cake, ada topo map, macam-macam. Nah, saya membuat versi pudingnya. Nah, ini agak tricky. Jadi yang penting adalah triknya. Perhatikan, kita harus siapkan dulu satu mangkuk yang isinya sudah berisi pasta berikut pewarna yang kita mau ya. Semisal saya ini menggunakan pasta taro. Pasta taronya saya beri 1 sendok teh dan 2 tetes pewarna pink. Jadi 1 sendok teh pasta taro dan 2 tetes pewarna pink. Lalu yang ini saya menggunakan pasta durian 1 sendok teh juga dan saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning muda. Ini harus kita siapkan lebih dulu ya. Dan kita siapkan juga hiasannya. Isiannya terserah. Dan saya kali ini menggunakan jeruk sunkist sudah saya potong tipis-tipis seperti ini, sudah saya siapkan seperti ini. Kita siapkan terlebih dahulu. Nah, ini semuanya semuanya sudah siap dan kita siapkan juga loyang. Loyangnya adalah 20 x 20 tinggi 7. Nah, saya menggunakan persegi ya. Dan kita siapkan juga bubuk coklat. Siapkan dulu udah di dalam saringan. Kenapa saya pakai saringan jadul seperti ini? Karena ini adalah saringan yang paling rapat. Jadi saya menggunakan saringan ini. Taruh bubuk coklatnya di sini ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Caranya adalah kita gunakan satu panci untuk memasak 500 ml air, 100 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar rasa vanila. Ini kita masak dulu sampai mendidih. Ini kita masak ya. Nah, setelah mendidih seperti ini kita tetap biarkan di panci seperti ini, jangan diapa-apain, dan kita langsung lanjut ke step berikutnya. Ini saya letakkan di sini ya. Nah, sekarang step berikutnya adalah 750 ml air dan 130 ml santan instan ya. Saya masukkan ke sini. Oke. Lalu kita gunakan 2 saset agar rasa vanila. Saya masukkan ke sini. Dan 170 gram gula pasir. Masuk. Ini kita masak lagi sampai mendidih. Boleh ditambahkan garam 3 cubit ya. Ini saya tambahkan garam sambil masak. Saya didihkan dulu ya. Setelah mendidih seperti ini ya, yang kita lakukan adalah pindahin puding santannya di tempat yang lain. Terserah tempat apapun, tapi kalau saya lebih nyaman pakai gelas ukur yang ada pegangannya. Supaya apa maksudnya? Supaya suhunya turun. Nah, sambil nunggu suhunya turun ya, kita langsung kerjakan step berikutnya, yaitu kita mixer 4 putih telur. Nih, 4 putih telur saya udah siapkan di sini. Kita mixer sampai benar-benar mengembang ya, sampai kaku. Tanpa ditambahin apa-apa ya. Oke, saya tunjukkan cara tesnya. Cara tesnya adalah ketika diginiin tuh, nggak gerak sama sekali, ini artinya udah benar, udah kaku ya. Tapi kalau dimiringin, jangankan dibalik, dimiringin aja jalan, itu harus di mixer lagi. Nah, kuncinya adalah tempatnya, baskomnya ini harus benar-benar kering dan bersih. Nggak boleh ada air sedikit pun, nggak boleh ada minyak sedikit pun, nanti putih telurnya nggak bisa ngembang. Nah, setelah seperti ini, langsung kita tuang ini. Lihat caranya. Speednya rendah.
Apinya rendah, kita tuang. Nah, perhatikan, ini udah cukup. Kuncinya adalah nggak boleh lama-lama mixernya. Kalau lama-lama, terlalu lama nge-mixernya, ini malah akan rusak teksturnya. Nah, setelah seperti ini, ya, kita akan bagi 3 warna. Di sini, sini, dan tetap di sini putih, ya. Saya akan pindahkan di sini. Sini. Oke. Lalu ini kita aduk cepat. Lihat, kerjanya saya nggak ada berhentinya ya, dari masak yang ini sampai yang ini semuanya nggak ada berhentinya. Kita continue terus. Dan nggak boleh lama-lama kerjanya. Kita aduk yang ini. Wangi sekali rasa taro dan duriannya, dan santannya harum banget. Nah, setelah seperti ini kita siapkan loyangnya, ya. Dan lihat yang ini tuh masih cair, ya. Ini kita tuang semua ke sini. Kita tuang semua ke sini. Ini timingnya akan pas sekali. Jadi lakukan persis sama dengan yang saya lakukan, ya. Ini masukkan jeruknya, nggak harus jeruk ya, terserah apa aja. Ini karena kuning ungu kan cakep pakai jeruk ya, jadi dan seger. Dan nanya mungkin, oh kulitnya kok dimasukin kulitnya Sunkist manis loh. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu setelah itu perhatikan, saya akan lanjut masukkan ini. Jangan dituang tapi pakai sendok, perlahan di sini. Masukkan semuanya perlahan, dan saya hanya mau 2 warna aja di dasarnya. Saya akan tambahkan warna kuning seperti ini. Kita ratakan sedikit, harus cepet ya kerjanya ya, jangan lama-lama. Lalu kita tambahkan bubuk coklat tipis aja, tapi tertutup ya, seperti ini. Lalu sekarang saya gunakan putih, misalkan diaduk dulu. Kalau mau putihnya di dasar silahkan ya, bebas aja. Dan warna kuning lagi. Ungu, dan yang terakhir saya beri taburan coklat lagi. Tuh lihat nih, ini udah kaku nih. Makanya kerjanya nggak boleh lama-lama ya, harus cepet. Pastikan ini nutup ke sudut-sudut loyang ya, ke pinggir-pinggir loyangnya harus kena. Tuh. Nah, ini kita akan sedikit. Nah, nih. Ini udah kaku loh. Nah, sekarang saya akan bersihkan mejanya dan kita akan langsung lanjut ke step berikutnya. Saya siapkan dulu. Paling hanya 5 menit bersih-bersih. Tunggu ya. Nah, sekarang
saya akan masak penutup yang terakhirnya. Saya gunakan 500 ml air, 100 gram gula pasir, dan tentu saja agar rasa vanila 1 saset. Masukkan. Dan saya tambahkan pasta durian 1 sendok teh. Nah, soal yang ini terserah. Jadi kita ambil salah satu warna yang ada di sini. Ini kan kuning, ungu, putih. Terserah, kalau mau putih berarti pakai santan. Tapi kalau mau kuning tambahkan pasta. Kalau misalkan suka pakai santan, silahkan ya, tambahin 1 saset yang instan yang 25 ml. Nah, ini kalau saya air aja supaya yang rasanya agak light gitu ya, nggak terlalu kental. Ini kita masak sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih ya. Sekarang kita siram perlahan di atas yang ini ya. Perlahan, jangan langsung disiram, pakai sendok aja. Di sini. Kita siram semuanya sampai habis. Kuncinya apa? Kuncinya adalah semua permukaan loyangnya ini sudah tertutup rapat oleh puding putih telur tadi. Kalau enggak, pudingnya akan turun. Tapi mungkin kalau takut nggak terbiasa kayak saya, boleh tunggu ini sampai keras. Jadi sampai puding busanya keras. Setelah puding busanya keras, boleh ditusuk-tusuk garpu, baru masak yang ini ya. Itu akan lebih aman ya, karena belum terbiasa. Jadi mungkin amannya seperti itu. Tunggu keras dulu, tusuk-tusuk garpu, masak ini. Tapi kalau saya udah biasa, jadi saya akan lakukan. Tunggu baik keras ya. Cut dah. Ini udah keras ya, udah keras, kita keluarkan yuk ya. Cara ngeluarinnya adalah turunin dulu satu sisinya dari loyang, muter 4 sisi, baru kita tengkurepin nih tuh. Wah, jadi tuh lihatlah, kelihatan ya nih yang maksudnya mapnya ini nih. Saya potong aja kali ya supaya kelihatan ya, saya potong sedikit ya. Bentar, saya ambil pisau dulu. Tuh, cantik sekali hasilnya. Nah, udah jadi. Jadi, sekali lagi, silahkan berkreasi dengan warna kesukaan dan buah-buahan kesukaan. Boleh juga dicetak, biasanya dicetakan bunga tipis-tipis, taruh, silahkan. Sesuai selera aja ya. Yang penting tekniknya benar-benar ikutin step yang saya lakukan ya, pasti berhasil. Inilah dia beautiful map pudding.